Bawaslu gimana Bawaslu? Ada laporan-laporan khusus gitu apa? Silakan. Baik Yang Mulia, sebenarnya terkait dengan pleno ini sudah juga kita jelaskan saat mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait di sidang kedua kemarin pemeriksaan. Kemudian terkait dengan pengawasan pleno di tingkat kabupaten, itu yang hadirlah Toko Fauji SH, itu sudah kita jelaskan di sidang yang lalu. Di pleno tingkat kecamatan Yang Mulia, pada saat di Kecamatan Madat bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwasli Kecamatan Madat tanggal 30 November, terdapat keberatan saksi paslon nomor urut 1 atas nama Zarkashi, dan Zarkashi tidak menandatangani di hasil kecamatan Bupati dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, daftar hadir tidak sesuai, kemudian jumlah pemilih dan surat suara tidak sesuai. Kemudian C, indikasi penyalahgunaan surat suara oleh KPPS, kemudian ketidaksesuaian prosedur pemungutan suara. Bahwa pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan Madat, saksi paslon nomor urut 1 meminta untuk mendokumentasikan daftar hadir pemilih di seluruh TPS. Terhadap kejadian tersebut, kemudian PPK Kecamatan Madat berkoordinasi dengan Komisioner KIP Aceh Timur dan menyatakan bahwa daftar hadir pemilih di TPS tidak diizinkan untuk didokumentasikan pada saat pleno tingkat kecamatan karena permasalahan tersebut dianggap sudah selesai saat penghitungan suara di TPS. Ingin juga kami tegaskan Yang Mulia terkait dengan tata cara dan prosedur penghitungan suara di TPS. Ketika penutupan pemungutan suara sebelum proses penghitungan dimulai, surat suara kan dikeluarkan dulu Yang Mulia dari kotak suara gubernur dan kotak suara bupati. Kemudian dihitung, kemudian diperiksa oleh ketua KPPS. Disaksikan saksi, iya benar. Disaksikan pengawas TPS. Benar. Dan disaksikan oleh masyarakat juga yang berada di luar bilik suara. Oke. Kemudian setelah dihitung, disesuaikan dengan daftar hadir pemilih. Dan sesuai. Kemudian baru buka satu-satu dihitung. Iya, KPPS bagaimana saksi, kita hitung, kita mulai, oke, clear, mulai. Nah, kemudian baru diisi ke dalam C hasil. Plano, kalau dulu C plano katanya. Sekarang D hasil. C hasil. C hasil C kalau hasil. di TPS. Kemudian dihitung. Dihitung suara paslon nomor 1, 2, 3 sampai 4, kemudian suara tidak sah. Dijumlahkan, ditambah dengan suara tidak sah, kemudian dijumlahkan kesesuaian dengan jumlah pengguna hak pilih. Nah, baru setelah itu sesuai, baru ditandatangani oleh KPPS, kemudian oleh para saksi. Karena si hasil juga ditandatangani oleh para saksi Yang Mulia. Jadi memang runut kasus kejadiannya harusnya memang persoalan-persoalan seperti ini selesai di TPS. Selesai di tingkat TPS Yang Mulia. Selesai di tingkat TPS, apalagi memang para saksi tidak mengajukan keberatan. Jadi memang kalau ada memang cacat prosedur atau ada ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan daftar hadir, itu saksi paslon ataupun pengawas TPS kita secara diminta atau tidak oleh saksi itu memang membuat keterangan atau keberatan khusus otomatis Yang Mulia. Apalagi dikomplain oleh pihak saksi paslon. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Nah, dalam kejadian tersebut di TPS tersebut, baik dari laporan saksi maupun dari laporan pengawas TPS kita, tidak ada kejadian khusus terkait yang dilaporkan oleh pihak pemohon di TPS tersebut Yang Mulia. Mungkin demikian. Kalau ini kan dari Bawaslu atau Panwasnya itu kan pihak netral. Jadi posisi ini sini dan sini melawan, ya kan? Kalau saya tanya sana, ya otomatis membela sini. Yang netral kan di sini. Jadi keterangan yang di sini ini yang juga sangat penting untuk kita dengarkan. Itu posisinya begitu. Kalau Panwas, bentuk begitu itu tindak pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan hasil kajian kami bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa di 18 desa tersebut itu bukan pelanggaran pidana Yang Mulia, tetapi pelanggaran administrasi, sehingga kami melakukan
rekomendasi kepada PJ Bupati untuk melakukan pembinaan yang mulia. Dan yang paling penting yang mulia, kenapa kasus ini kita lakukan pembinaan, dan kalau memang misalnya menurut daripada saksi tadi ini adalah pidana, lokusnya ini bukan kejadian di Aceh Timur yang mulia. Dan kami sudah berkonsultasi dengan Bawaslu RI bahwa yang tidak memiliki kewenangan di lokusnya ataupun di wilayah kerja hukumnya Panwasli Kabupaten Kota tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penindakan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi menurut undang-undang itu namanya bukan tindak pidana pemilu. Kalau money politik itu tindak pidana pemilu. Tapi kalau itu namanya pelanggaran administrasi pemilu. Kalau pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh pihak Bawaslu dan aparat di bawahnya, laporannya ya disampaikan ke PJ Bupati. Dia kena sanksi administratif juga kan. Jadi gitu. Jadi Bawaslu sudah diproses ini. Jadi ada 8 kepala desa di Kecamatan Madat. 18 dari 26 18. Iya, terima kasih yang mulia. Sebenarnya ada 19 kepala desa yang 19. mulia. Nah, yang satu laporan atas nama Mas Ri juga dilaporkan atas kepala desa yang mendukung pasangan 01 yang mulia. Oh. Jadi bukan saja yang mendukung pasangan 03 yang mulia juga, tapi mendukung pasangan 01. Tetapi ketika kita lakukan kajian dan klarifikasi yang mulia, saksi yang dihadirkan oleh saudara Mas Ri ataupun pelapor ketika datang ke kita undang di kecamatan untuk kita klarifikasi, kita akan menyerahkan BA sumpah yang mulia. Ya. Tetapi ketika kita mau menyumpah saksi, langsung pulang. Dia bilang, saya tidak melihat, saya tidak mau bersumpah karena ini kena dengan Allah. Langsung pulang. Artinya, saksi yang dihadirkan oleh pelapor, berarti dia hanya untuk mengada-ngada ketua. Sehingga kami memaksakan pada saat itu, karena kebetulan ketua, yang mulia, antara kantor Panwasli dengan Kecamatan Madat itu adalah penghujung yang sangat jauh, sehingga kita butuh waktu ekstra untuk turun ke lapangan. Pada saat itu saksinya langsung pulang yang mulia. Saksi yang mana itu? Yang dihadirkan oleh pelapor. Karena yang dihadirkan oleh pelapor hanya 1 orang saksi dan kasus tutup, dan yang bersangkutan menyampaikan kepada kami, saya pulang karena ini disumpah. Saya pikir tidak sumpah. Berarti ada sesuatu hal karena ini bersumpah demi Allah atau demi Tuhan yang Maha Esa, si saksinya pulang. Sehingga kami menyimpulkan bahwa kasus ini bukan pelanggaran pidana tetapi pelanggaran administrasi, dan kita lakukan rekomendasi kepada PJ Bupati. Kebetulan saya juga sudah berkonfirmasi langsung dengan PJ Bupati melalui via phone. Saya tanyakan bagaimana surat tindak lanjut yang kita rekomendasikan kepada PJ Bupati. PJ Bupati menjawab bahwa surat tersebut sudah kami tindak lanjuti dengan memanggil kepala desa untuk melakukan pembinaan di tanggal 22 November, di tanggal 23 November 2024 yang mulia. Oh, jadi nah, sudah ditindaklanjuti karena yang bahkan beliau juga sudah menyampaikan kepada kami sudah mengeluarkan surat himbauan kepada ASN dan kepala desa yang mulia. Untuk yang 18 tadi sudah ditegur berarti kamu. Sudah ditegur, bahlah yang 1 orang yang mendukung pasangan 01 juga sudah ditegur yang mulia. Oke. Oke, terima kasih yang mulia. Baik. Terima kasih yang mulia. Dari rangkaian keterangan para saksi tadi terkait dengan lokus permohonan pemohon, ingin saya sampaikan bahwa ada 69 TPS yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonannya. Kemudian hasil laporan pengawas TPS kita di lapangan, di semua 69 TPS tersebut, saksi pemohon itu menandatangani hasil salinan yang mulia. Kemudian laporan pengawas TPS kita juga tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, secara keseluruhan untuk Pilkada Aceh Timur kali ini, kami dari Panwas dalam konteks penghitungan perolehan suara ini tidak ada perbedaan sama sekali. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak dan yang kami khawatirkan sendiri oleh Panwas, ini berpotensi terjadi, ternyata tidak yang mulia. Oke. Jadi data yang kita miliki terkait dengan perolehan suara paslon yang dimiliki oleh pihak terkait lainnya juga sama. Oke.
Itu ada catatan khusus memang Kecamatan Madat sering bermasalah ya. Di Kecamatan Madat terkait yang tadi disampaikan yang mulia, yang sudah dijelaskan tadi, Iya. karena saksi paslon kadang-kadang hanya menolak saja apa yang Anda tolak, tapi tidak disampaikan secara detail dan rinci. Padahal persoalan ada kesalahan penghitungan ataupun ada kesalahan proses, jika tidak selesai di jenjang yang paling bawah, itu bisa dilanjutkan Dikoreksi di tingkat atasnya. Iya benar pimpinan. Iya. Sama halnya di kabupaten. Di kabupaten juga seperti itu. Saksi paslon menolak, paslon 01 menolak 8 kecamatan. 6 kecamatan apa 8? 8 ya. 6, maaf 6. Yeah. 6 kecamatan. Ada catatan di ini. Tapi ketika kita Panwaslisan itu ingin menyelesaikan permasalahan itu di forum pleno kabupaten, saksi paslon tidak mau merincikan apa sih masalah yang jadi peran Panwas di sini kadang-kadang di forum pleno ini tidak bisa, kita tidak bisa melakukan apa-apa yang mulia. Karena memang tidak tahu apa yang sebetulnya Iya, terjadi masalah. iya benar. Jadi kadang-kadang keselnya kita Panwas di situ juga sih yang mulia. Kehadiran kita di situ kan untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang memang saksi yang keberatan, ada kesalahan prosedur. Kita bisa rekomendasikan cepat jika memang mereka punya bukti. Kita bisa tunda pleno kabupaten untuk menyelesaikan persoalan yang disampaikan oleh para saksi tersebut. Iya. Kita bisa lakukan itu. Iya. Nah, jadi ketika kita tanyakan kepada saksi kadang-kadang apa yang tahu ditolak, apa yang jadi masalah. Tetap kita tolak, tapi pleno tetap dilanjut. Kita tidak ingin mengganggu proses jalannya pleno. Jadi ini yang kadang-kadang ya kesel sedikit sih. Ya, yang mulia. jangan kesel untuk negara, jangan kesel. Ya siap. Baik Ya. mungkin ya mungkin rekan saya ingin menyampaikan juga teman. Ya. Terima kasih yang mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh tadi saksi pemohon di Kecamatan Berimbayan, kami dengar berbagai masalah yang muncul, malah beliau bisa menjelaskan secara rinci persoalannya, tetapi yang kami herankan kenapa tidak melaporkan kepada kami Panwasli yang secara konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan proses penindakan terhadap pelanggaran yang mulia. Ya. Ini yang kami perlu sampaikan. Kalau memang kebetulan beliau juga sahabat saya, kenapa beliau tidak melaporkan kepada kami, malah Pada yang ada awal, laporan. Ya, padahal kenapa beliau bisa menjelaskan secara Tapi detail selama persoalan? ini, terima kasih. Selama ini itu modusnya begini, setelah tahu kalah baru bermasalah. Oh gitu Tapi ya mulia, terima kasih tadinya mulia. Kalau saya sebelum sendiri tahu, juga tidak tahu. sebelum tahu kekalahannya, alah biar aja lah, coba gimana gitu. Siap yang mulia. Itu siap. modusnya banyak terjadi begitu selama ini. Siap yang mulia. Tapi begitu setelah kalah baru dimasalahkan. Tapi sebelumnya ada biar dulu lah, kalau siapa tahu yang menang gitu kan. Siap. Nah yang mulia. itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih mulia. Ya.